Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan malam ini kajian bahasa Arab. Kita masih membahas tentang dhamir dan lafaz-lafaznya. Itu pada pasal keempat, al-ismu bin nadhar ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya. Isim ditinjau dari kejelasannya, jelas atau tidak jelas, itu pembahasannya. Ada dua istilah. Apa istilahnya? Nakirah dan ma'rifat. Dan istilah ini sangat penting dalam ilmu bahasa dan juga masuk ke istilahnya juga masuk terbawa terpakai juga dalam ilmu usul. Seperti misalnya an-nakiratu fi siyaqin nahyi yufidul umum. Itu. Jika ada isim nakirah di ungkapan larangan maka menunjukkan umum. Contohnya adalah wala tusyriku bihi syai'a. Syai'a nakirah. Janganlah engkau mensekutukan Allah sedikit pun. Maka syai'a isim nakirah, sesuatu artinya. Maka umum, mencakup sesuatu ini, batu, pohon, gunung, awan, itu maksud daripada isim nakirah. Jadi berguna dipahami betul biar kita bisa memahami sedikit daripada nas-nas Al-Quran dan hadis. Ataupun tidak, ketika kita menjelaskan tentang kaidah usul, kaidah fikih misalnya, kita bisa dapat menggambarkan dan memahami. Isim nakirah maka pembahasannya sangat ringkas dan selesai sampai di sini. Isim yang belum jelas bendanya, ciri khasnya adalah tidak ada alif lam. Kedua isim ma'rifat, isim yang sudah jelas bendanya. Macam-macam isim ma'rifat banyak, sekitar 7. Yang pertama adalah alif lam. Ini merupakan ciri khas alif lam. Alif lam paling mudah kita menghukumi ini isim ma'rifat. Alif lam paling mudah sekali. Al, yang ia merupakan ciri khas isim juga. Berikutnya apa? Dhamir. Dhamir ini kata ganti nama. Nama itu banyak. Kita ada tahu namanya awan, langit, bumi, kayu, bangunan. Nama, semua nama boleh diganti dengan dhamir. Ini maksud daripada dhamir. Kita telah mempelajari dhamir dibagi dua, zahir dan mustatir. Zahir ini akan nampak wujudnya, hurufnya akan nampak walaupun tidak utuh, tapi akan nampak, kelihatan, sehingga kita tidak akan kebingungan untuk menghukuminya. Itu ada dhamir. Hanya saja kita akan bingung nantinya menghukumi ini dhamir apa tersimpan atau apa, dhamir apa ini itu. Maka kembali kepada hafalan kita kepada dhamir. Mustatir, dhamir yang tersembunyi, tersimpan. Karena ia tersimpan maka tidak kelihatan, bentuknya tidak terlihat, sehingga kita akan mengatakan takdirnya, maksudnya adalah takdirnya itu dikira-kira di situ ada dhamir huwa misalnya, begitu. Itu maksudnya takdir, bukan takdir qada, takdir bukan. Maksudnya dikira-kira, yuqaddar, dikira-kira ada dhamir huwa di sana. Berikutnya dhamir zahir yang nampak ini dibagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Munfasil yang terpisah, muttasil bersambung. Berarti munfasil yang terpisah akan utuh dhamirnya, kelihatan dhamirnya, tidak ada perubahan nanti. Demikian dengan dhamir nasab munfasil. Adapun dhamir muttasil ini maka akan berubah bentuk dhamirnya, akan berubah jadi alif, kadang wawu jamaah dan seterusnya.
Paling tidak untuk bekal kita memahami dhamir ini, kita hafalkan dhamir rafa' munfasil. Coba Al baca dhamir rafa' munfasil. Dihafalkan, sudah di buku. Sudah hafalkan? Wa ma'hum coba. Baik, Ustaz, barakallahu fik. Seperti itu kita harus hafalkan luar kepala. Maka silakan untuk dikuasai pembahasan ini biar agar kita sedikit nyambung ke depannya. Ya. Ilmu nahwu ini butuh hafalan dan juga pemahaman. Namanya agak berat tugas kita karena memang harus memahami dan kita hendak juga menghafalnya. Seperti ini harus dihafal. Dhamir ini harus dihafal lafaz-lafaznya. Karena kita akan ketemu dengannya di baca kitab. Kalau kita tidak hafalkan, takutnya ketemu kita tidak mengenalnya. Ini apa ini dhamir atau huruf atau apa itu kan? Dihafalkan wa hum ya humahunna anta antum anti antum ana nahnu. Hafalan dalam artian kita menghafal luar kepala. Baik, ini butuh banyak murojaah. Ikhwan ada yang hafal mata kerja? Silakan, ada yang mau start satu orang misalnya. Fadhal Bang Musa, bisa Bang Musa? Dengar mahum. San, gampang sama. Nah, seperti itu contohnya. Alhamdulillah ada mewakili aman. Ya, jadi satu orang. Yang lain seperti itu insyaallah. Karena ini penting insyaallah. Kita baca juga dhamir nasab munfasil seperti itu, iyahu iyahuma iyahum, demikian. Sambil diperhatikan maknanya diperhatikan ini. Kita tanya mungkin dari Abu Musa, huwa apa itu huwa? Ya. Ya, karena sedikit sekarang juga. Huma nasri apa? Hasan, Saiful. Hum apa artinya? Hum itu apa? Mereka banyak. Mereka banyak laki. Ya, karena beda nanti kalau mereka banyak perempuan, beda lafadznya. Ini keistimewaan bahasa Arab sejatinya. Dan ini aja cuma 14, tidak banyak. Hiya, qadar. Dia perempuan satu. Mau bilang 2 perempuan, beda lagi lafadznya. Taufik. Hunna aja, karena huma sama di atas. Hunna apa? Mereka banyak. Hunna ini. Banyak perempuan. Taib Abu Azhar ya. Anta apa? Kamu seorang laki-laki. Antuma fadhal. Kamu 2 orang laki. Boleh mengatakan kamu 2 orang laki atau kalian 2 orang laki-laki boleh saja. Antum fadhal mufti. Laki-laki. Terus anti atau perempuan kamu. Terus demikian ana sama antum sering terpakai. Sering terpakai. Ya kan? Cuma memang paling mudah dhamir antum sama ana paling mudah kan? Masyaallah. Maka nanti makna iyahu sama juga. Iyahu itu kemarin artinya hanya, berarti hanya dia satu laki-laki. Iyahuma hanya dia 2 orang laki-laki. Iyahum mereka banyak laki-laki. Demikian terus ke bawahnya. Kita sampai kemarin sampai rafa ya. Kita rafa muttasil ya. Rafa yang nyambung ya. Ini yang sifatnya akan berubah dari bentuk asli dhamirnya. Bentuk asli dhamir yaitu dhamir rafa munfasil. Wa huma hum iyahumahunna itu dhamir rafa munfasil, bentuk aslinya seperti itu. Ketika dia menyambung, karena ada istilah muttasil dan munfasil, maka menyambung, dia akan berubah bentuknya. Di sini rafa muttasil mulai dari nasara dhamir huma, nasara nasaru, nasarata nasarna, nasarta nasartuma nasartum, nasarti nasartuma nasartunna, nasartu nasarna. Nasara diartikan menolong. Artikan menolong. Nasara.
Berarti ketika alif itu sebuah tanda dhamir huma, berarti huma dia dua orang laki-laki. Berarti nasara dia dua orang laki-laki telah menolong. Itu artinya. Begitu. Nasaru itu gambaran dhamir jamak, dhamir hum, waw jamak itu. Berarti mereka banyak laki-laki telah menolong. Mereka banyak laki-laki menolong. Kita artikan telah kena fil madhi. Dan seterusnya demikian ke bawah. Nasartu, aku menolong. Saya menolong. Baik laki-laki perempuan boleh mengatakan nasartu, saya telah menolong. Kita langsung ke bagian dhamir nasab muttasil. Nasab muttasil ini istilah nahwu, kita baca saja, kita hafalkan saja, nanti dibahas pada waktunya. Contohnya nasarahu, ini utuh ya, utuh maksudnya jumlah dhamirnya utuh 14. Nasarahu, nasarahuma, nasarahum, nasaraha. Demikian. Ini namanya bersambung. Artinya tidak boleh dipisah berarti kalau bersambung. Nasarahu. Ini satu kata sudah. Artinya kalau kita sendirikan nasara sendiri, nasara dengan begini tidak boleh. Tidak boleh. Ini kan dhamir huwa. Kalau ingin dipisahkan, kembalikan dia ke bentuk aslinya, huwa. Nasara huwa berarti. Nasara huwa. Nasara huwa. Ini maknanya dia telah menolong. Iya, dia telah menolong maknanya. Tidak mungkin dikatakan dia telah menolong dia. Fa'ilnya di sini, maf'ulnya ini. Karena ini maf'ul bih dia, makanya nasab. Ini yang kecil ini dhamir ini maf'ul bih. Fa'ilnya ini pelaku nasara di dalam tersimpan takdiruhu huwa di sini. Jadi artinya apa? Dia satu laki-laki telah menolong dia satu laki-laki. Itu maknanya. Kalau ini ditampakkan dhamir ya apa namanya yang hunya atau dipisahkan, kita gambarkan bahwa tidak boleh dipisah ya. Tapi kalau dipisahkan jadi begini, tidak boleh. Dan tidak akan bermakna dia satu laki-laki menolong dia satu laki-laki, tidak. Ini akan bermakna kalau terpisah berarti kita harus tampakkan bentuk aslinya, yaitu huwa. Nah, ketika susunannya benar tapi tidak boleh, tidak bisa sebagai maf'ul bih ini, tidak lagi. Dia akan menjadi fa'il atau badal dia. Karena di sini sudah ada pelakunya di sini huwa takdirnya. Kok ada huwa lagi? Tidak mungkin sebagai maf'ul bih. Dia sebagai kalau ada fa'il ya badal, ganti. Sebagai badal dia. Nasarahu. Jadi utuh lafaz nasara ini fathah utuh dia. Sampai di bawah, sampai dengan nasara ini dengan nasara nasara dengan utuh, ra-nya tetap utuh, ra fathah ni. Nasara ada nunnya di sini. Ini yang membedakan. Untuk jelas perbedaan nun ini kita baca langsung yang jar. Artikan nasara tadi sama. Dia telah menolong dia satu laki-laki. Kita baca yang jar. Dhamir jar muttasil contohnya baladuhu, baladuhuma, baladuhum. Baladuha, baladuhuma, baladuhunna. Baladuka, baladukuma, baladukum, baladuki, baladukuma, baladukunna. Baladi, baladana, baladuna. Di situ ada yang salah ya, salah ketik di dhamir nasab muttasil yang terakhir sekali. Nasarani seharusnya nasarana, tapi salah ketik nasaraka. Dimarahi, dicoret kapnya diganti na. Ini nasarana. Karena buku masuk dalam namanya penulisan sehingga butuh banyak dimurojaah, diedit. Nah, jar muttasil ini dia sambungan isim dengan isim. Berarti ini mudhaf ilaih dia. Jar muttasil ini susunan mudhaf ilaih. Ya kan? Apa contohnya? Baladuhu contohnya. Baladuhu.
Yang dikatakan jar muttasil ini, dhamir ini, yang kecil ini, jar Arabnya nanti kita akan pelajari jar itu apa. Nah, dia jar di sini tuh selaku mudhaf ilaih dia. Ini jarnya kecil ini mudhaf ilaih dia, mudhafun ilaih yang disandarkan kepadanya. Kita sudah tahu faedah awal-awal dua istilah yang tidak bisa dipisahkan, yaitu mudhaf dengan mudhaf ilaih. Yang pertama namanya mudhaf, yang kedua namanya mudhaf ilaih. Nah sekarang yang keduanya mudhaf ilaih ketahuan, berarti mau nggak mau yang baladu sebagai mudhafnya. Demikian. Kembali ke ciri khas mudhaf, tidak ada tanwin, tuh tidak ada tanwinnya, tidak ada lam. Seperti itu. Baladuhu. Jadi negerinya dia orang satu laki-laki. Kalau negerinya dia perempuan berarti baladuha. Sampai ke bawah demikian. Nanti kita dhamir ana. Ya. Dhamir ananya baladi. 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 Baladuna. Baladuna. Jadi negeriku artinya. Negeriku, negeriku, negeri kami. Sama. Jadi jar muttasil isim, selainnya fiil. Nah sekarang sama dari atas ada hak. Sama juga di sini ada ya sukun di fiil juga di isim ada nunnya sama. Tapi kenapa yang bagian fiil ini ada nun di sini? Tuh, di sini enggak. Ini sebagai pembeda dia. Namanya nun wiqayah, nun pembatas, nun penjaga. Antara biar tidak sama ini dan ini, ya enggak? Karena kalau tidak ada nunnya mirip nanti seperti nasara, gitu, nasarai, nah, gitu jadinya. Jadi enggak mirip-mirip nanti kayak baladi. Kalau ini isim, makanya dikasih nun wiqayah, namanya nun penjaga. Ini aja adanya di fi'il mudhari sama fi'il madhi yang dhamir ana. Untuk memastikan ada perbedaan antara fiil dengan isim jika ada dhamir ana. Kalau isim langsung baladi. Makanya silakan ini semua juga fiil, isim silakan dikembangkan di semua fiil. Nasarahu misalnya. Kasih darabahu. Darabahu. Apapun fiil-fiil yang muta'addi tentunya. Sama dengan ini, baladu isim, kasih kata lain, baik kita hafalkan. Kata yang pertama kali, amrun, amruhu, amruhuma, amruhum, gitu. Kitabun, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Terus, qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum. Terus gitu. Makanya ini kita sebenarnya kalau nggak belajar tasrif, cukup nahwu ini sebenarnya cukup. Nggak belajar tasrif, nasara, pelajari ini aja cukup. Karena memang dibahas dalam kaidah saraf. Nahwu ini ada dua kaidah saraf sama kaidah nahwu. Tanpa belajar tasrif, fa'alu itu enggak apa-apa. Sudah disebut di sini sudah. Jadi kalau bilang kitabi, kita langsung bisa bicara sebenarnya. Hadza kitabi, hadza qalami, begitu. Aina kitabi, di mana kitabku? Hadza kitabi. Aina kitabuka? Kitabuka fil masjid. Kan begitu kalau mau bicara langsung tuh. Bisa sebenarnya. Maka selesai pembahasan dhamir ini, silakan dihafalkan nanti lafaz-lafaznya biar kita bisa kuasai pembahasannya. Ya. Kita hanya bisa insyaallah isyarahkan aja. Penting ini karena lafaz ini penting sekali. Baik, karena ada catatan di bawah kita lihat dhamir rafa' muttasil ada huruf angka 1 situ kecil. Lihat ke bawah. Faedah 1, dhamir rafa' muttasil yang bersambung tadi seperti nasara sebagai fa'il atau naibul fa'il. Nah, jadinya kayak nasara itu sebagai fa'il rupanya. Adanya di sini alif ini fa'il dia, pelaku. Dia kan menggambarkan dhamir huma, berarti artinya dia dua orang laki-laki telah menolong. Kalau enggak ada alif ini enggak ada beda dan ini. Sedangkan kita ingin ada ini satu orang, ini dua orang, kasih alif. Jadi dia akan menjadi selalu fa'il. Dari atas nasara, nasaru itu fa'il sampai ke bawah. Nasarata, nasarna, nasarta, nasartum, nasartum itu. Pokoknya
Darabtu, saya memukul. Tu-nya tu namanya dhamir rafa' muttasil pasti fa'il. Karena fi'ilnya ma'lum, kalau majhul naib fa'il. Kedua, faedah nomor 2. Dhamir nasab muttasil wajib sebagai maf'ulun bih ini. Ini wajib. Dhamir nasab muttasil ini dia. Wajib sebagai maf'ulun bih. Karena ini bukan fa'il dia, karena fa'ilnya tersimpan taqdiru huwa. Ini maf'ulun bihnya. Berarti artinya dia satu orang laki-laki telah menolong dia satu orang laki-laki. Kalau kita ingin mengatakan dia satu orang laki-laki telah menolong mereka banyak laki-laki, berarti nasarahum itu bahasanya. Nasarahum. Nasarahum. Dia satu orang laki-laki telah menolong mereka banyak laki-laki. Kalau mau mengatakan mereka banyak laki-laki telah menolong mereka banyak laki-laki, ya tinggal dijamain di sini. Kembalikan dia ke dhamir rafa' muttasil nasaru, ya kan? Jadi nasaru kan begini kalau di anunya kan rafa'nya kan. Nah, kita hapus alifnya. Hapus alifnya, ganti sini humnya. Tuh, satu kata jadinya. Nasaruhum. Mereka banyak laki-laki telah menolong mereka banyak laki-laki. Demikian. Kalau mau bilang kalian, kasih ganti hum menjadi kum. Kum berarti nasarukum. Mereka banyak laki-laki telah menolong kalian banyak laki-laki. Itu ya arti internetnya. Tapi kalau artikannya mereka telah tolong kalian, begitu kita ingin bahasakan. Nasarukum. Mereka telah menolong kalian. Ya, darabukum. Mereka telah pukul kalian. Yahdikumullah, ya kan? Yahdikumullah kan? Yahdikumul dalam jawaban apa? Doa yahdikumullah. Yahdikumullah. Ini yahdi fil mudhari' fa'ilnya Allah. Berarti Allah telah memberikan hidayah. Allah sedang atau Allah telah berikan hidayah kepada kalian. Kum. Allah berikan hidayah kepada kalian. Kum. Demikian masalah itu dari rangkai. Jadi penggunaan dhamir ini sangat berguna sekali. Dalam berbicara terutama paling kita butuhkan sekali. Karena kalau tidak pakai begini nanti kita akan bicara pasaran. Aina daraba huwa, begitu jadinya kan? Salah. Padahal maksudnya di mana dia pukul dia? Maunya aina darabahu, begitu seharusnya. Dia bahasakan aina daraba huwa. Ana zahaba ana ila suq misalnya. Cukup zahabtu ila suq, begitu. Itu perbedaan bahasa pasaran dengan bahasa fusha. Sehingga kadang ada istilah fusha dan istilah pasaran sekarang bahasa itu. Kalau zaman Nabi tidak ada istilah itu. Fasih semua. Zaman sahabat, ulama-ulama dulu fasih semua. Namun ketika alam mulai munculnya kerusakan dalam bahasa itu ya ketika bahasa Arab fitnah filsafat itu kayaknya diterjemahkan bahasa kita ke bahasa filsafat. Dan juga adanya karena menyebarnya Islam, jadi orang luar datang ke Madinah, ke kota, terbaur bahasa. Begitu, sehingga orang kadang tidak bisa mengikuti bahasa setempat. Gampang-gampang aja lah, begitu kan bahasanya kan. Intinya ya sebagai faedah bagi kita untuk mempelajari. Kalau tidak, masya Allah, bahasa Arab susah sekali. Tapi insyaallah ini yang terakhir lagi, dhamir jar muttasil sebagai mudhaf ilaih atau majrur. Nah, ini mudhaf ilaih jelas ya, seperti ini dia mudhaf ilaih. Baladu mudhaf ilaih berarti sebelumnya mudhaf. Kalau jar kayak mana jar? Dia dhamir bersama dengan huruf jar, misalnya fihi misalnya, lahu. La kan huruf jar. La artinya untuk. Kita ingin bahasakan untuk dia, berarti kasih dhamir begini aja, lahu. Begitu. Jadilah ini dhamir jar muttasil, tapi majrur aja. Karena ada huruf jar depannya. Kalau isim namanya mudhaf ilaih. Nanti karena ada dalam Arab jar ada dua. Masuk ke huruf jar, dahulu huruf jar, kedua mudhaf ilaih. Dan tiga lagi mutawabi. Sesi pembahasan mudhaf dhamir, silakan dihafalkan. Dihafalkan ini sama. Nah, dihafalkan.
Terus terang kita tidak ingin adakan ujian kertas apa. Seharusnya kita nih harus adakan ujian kertas harusnya. Cuman ada alat yang kita belum ajarkan, jadi susah kita. Yaitu apa? Nulis khat. Ya. Atau pakai komputer kan? Komputer ya. Jadi kita ya anggaplah ini pembukaan. Kedepannya kita akan serius lagi belajar. Ternyata nahu ya sedikit aja, segini aja kitabnya. Masya Allah, masa 2 kali belajar tidak bisa gitu bahasanya kan? Kita serius lagi, kita ajarkan khat. Makanya anak saat kita pelajari khat juga penting itu. Walaupun sekarang dunia komputer, kayak mana dia nulis kalau tidak ada tulis pakai tangan? Pasti dengan khat itu. Masya Allah. Komputer itu untuk dia menulis nanti mengarang sebuah kitab, buku penting itu. Tapi ilmu alatnya harus. Baik, kita lanjut aja sampai belakang nomor 24 ya berikutnya. Masih tersisa dhamir. Dhamir mustatir ya kan? Ada 2 dhamir zahir dan mustatir. Zahir nampak, mustatir tersembunyi. Kita lihat. Dhamir mustatir tersimpan atau tersembunyi ada pada 3 fiil di bawah ini. 1, fiil madhi. Kenapa 3 fiil? Karena kita hanya punya 3 bagian fiil, ya enggak? Kata ada 3. Isim, fiil, huruf. Kita punya bagian fiil cuma 3 aja. Madhi, mudhari', amr. Maka di sini juga sama. Fiil tersimpan hanya pada 3 saja. Madhi, mudhari', amr. Kita baca 1. Al-fi'lul madhi. Fi'il madhi ada 2 dhamir tersimpan, yaitu huwa sama hiya. Makanya dalam kolom rafa muttasil kolom huwa kosong, nasara kosong. Langsung nasara itu ya ada. Dhamir hiya kosong juga, langsung ada nasarata gitu. Nah tersimpan sehingga dia dikeluarkan dari dhamir zahir nampak masuk ke dhamir mustatir. Daftarkan aja. Contohnya fa'ala sama fa'alat. Jadi fa'ala sama fa'at ini sama-sama tersimpan. Sebagaimana yang anak katakan bahwasanya tak ta'nis itu tak sukun bukan dhamir. Ya. Nasara fa'ala ya di bukunya. Fa'ala dengan fa'ala di sini. Ini ada dhamir huwa di sini. Di sini hiya. Tapi akan susah kita melihatnya karena mirip. Bukan mirip sama gitu, bukan mirip sama lafadznya. Harus ada pemisah. Karena kenapa harus ada? Karena ini huwa, ini hiya dari lafaz saja beda, dari huruf beda, apalagi mana? Itu besar itu. Ziyadatul mabani, ziyadatul ma'ani. Beda lafadznya, beda maknanya. Nah sekarang huwa sama hiya beda. Huwa sama hurufnya. Tapi yang waw namanya beda. Atau bacaannya, harakatnya. Ini huwa dhamma, ini kasrah, beda, pasti beda. Itu dari segi bangunannya aja, dari segi hurufnya, apalagi mananya pasti beda. Lah lafadznya sama, tidak boleh, harus ada pembedanya. Makanya ditaruh kata tak ta'nis ya tak sukun, fa'alat gitu. Jadi dia bukan dhamir. Jadi fa'al ini dhamirnya tak, bukan, tersimpan artinya hiya. Loh kok bisa takdirkan hiya tidak huwa? Ada tak ta'nis, tak mati, tak sukun ini. Itu dia. Maka perbedaan ini memang banyak dia di sini sehingga kita harus hafalkan. Memang kalau kita hafalkan kita akan bisa bedakan perbedaan mereka ini. Nomor 2, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada 5 dhamir mustatir, yaitu huwa hiya ada di sana, tambahan anta ana nahnu. Tuh. Kita lihat contohnya. Contoh yaf'alu ini dhamir apa sini? Dhamir huwa tersimpan. Kita di kolom dhamir ada kurang tasrif lugawi fi'il mudhari'. Seharusnya ada, tapi tidak masalah karena terdapatkan juga. Jadi seperti apa namanya? Seperti fi'il ini isim apa dhamir rafa muttasil, fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna. Ambil mudhari'nya. Fa'ala yaf'ilu. Yaf'alu. Berarti kalau kita tasrif yang pertama kosong, langsung ini butuhnya memang kita harus sertakan tasrif lugawi di awal tasrif. Gitu loh. Karena lagi susun sekarang nih. Anak terapkan pertama kali fa'ala itu
Sampai ke bawah gawinya ada semua. Biar nyambung ketika kita belajar beriringan seperti ini, nyambung. Tasrifan fa'ala fa'ala fa'alu gitu. Fa'al fa'alata fa'alna. Sama dengan formulir juga yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin gambarkan saja. Dhamir rafa muttasil contohnya nasara nasaru, nasarata nasarna. Ambil fi'il mudhari'nya nasara apa? Yansuru. Kita kosongkan yansuru, berarti langsung yansurani yansuruna, tansurani yansurna. Nah, setelah itu baru lengkap. Ya, ada 5 ya, ada 5 di sini, berarti dhamir anta kosong, dhamir ana kosong, dhamir nahnu kosong. Begitu. Berarti berapa kata yang sisa tuh? 14 kurang 5 berapa? 9 ya. 9 yang sisa nanti lafaz-lafaznya. Jadi mungkin itu alasan tadi disebutkan, cukup kita pahami saja. Jadi yaf'alu ini apa? Dhamir huwa di sini. Berikutnya taf'alu dhamir hiya. Taf'alu sama lafaznya nih. Dhamir apa di sini yang kedua? Anta. Jadi lafaz hiya sama anta sama lafaznya. Nah, ini sama, ini kayak mana kok bisa sama gitu. Kok bisa sama padahal beda makna nantinya. Nah, ini nanti yang akan membedakan ia adalah siyak kalimat. Siyak kalimatnya yaitu ungkapan-ungkapan kata-katanya kan, atau keadaan kata, keadaan kalamnya akan membedakannya. Seperti seorang mungkin di depannya adalah perempuan, berarti perempuan. Baik. Ada orang bicara bahasanya taf'alu. Kok enggak ada orang depan, berarti dhamir hiya. Sedang cerita dengan orang yang perempuan hiya. Gitu. Tapi kalau ada orang depan taf'al, madza taf'al, apa yang kau lakukan? Berarti ini jelas dhamir anta itu namanya qarinah, sebab-sebab kita akan tahu ini anta atau hiya. Tapi kalau tiba-tiba ngomong tidak ada orang di depan, madza yaf'al? Kalau berpikir madza taf'al, apa yang dilakukan? Kalau perempuan maksudnya orang di rumah, anaknya kah, putrinya kah, istrinya kah, maksudnya kan madza taf'al fil bait? Apa yang dilakukan di rumah? Taf'al, ada orang di depan laki-laki, berarti hiya di sana maksudnya. Tapi kalau ada di depan orang, madza taf'al fil bait? Akan jadi jelas, enak, anta berarti. Itu cara membedakannya. Sama lafadznya tapi beda makna. Sekarang af'alu jelas dhamir ana, naf'alu dhamir nahnu. Ini ada 5 dhamir aja. Nomor 3 fi'il amr. Ada satu dhamir mustatir dari ruhu anta, yaitu anta. Contoh if'al. Jadi if'al itu perintah, if'al kerjakanlah artinya. Unsur tolonglah, udrus belajarlah. Ini enggak ada dhamirnya kelihatan, mustatir namanya. Tapi pasti ada. Karena kita merintahkan satu orang ini, kamu kerjakan tugas. Kamu belajarlah, berarti udrus bahasa Arabnya. Namanya perintah pasti ada orang di depannya, ya enggak? Dan mungkin kita memerintahkan seseorang yang ada di depan kita. Kalaupun terjadi ini berarti ada alam gaib yang dia berinteraksi dengan alam gaib. Tidak boleh kita bekerjasama dengan jin. Makanya seorang yang memerintahkan ada orang di depan, gitu. Adapun tiba-tiba memerintahkan tidak ada orangnya, berarti dia menyuruh jin. Dan kita dilarang untuk meminta bantuan kerjasama dengan jin. Jadi pasti ada orang di depan. If'al, lakukanlah, kerjakanlah. Nah, berikutnya dhamir antuma, antum, nanti ada lafaz dhamirnya, ada dhamirnya kelihatan. Itu ya. Kaidah terakhir nih. Kaidah hum dan hunna hanya menggantikan jamak yang berakal. Jika tidak berakal maka menggunakan hiya. Baik, kita tulis. Ini kaidah yang sifatnya penting dan lumayan agak berat kaidah ini. Baik. Dhamir hunna apa hum ya? Hum sama hunna, baik, hum dulu, enggak apa-apa. Hum. Dua dhamir ini hum sama hunna kita tahu dalam artinya, maka kita butuh hafalkan artinya. Hum artinya mereka banyak laki-laki.
Hunna artinya mereka banyak perempuan. Namanya mereka itu pasti berakal, ya enggak? Mereka itu manusia maksudnya. Berarti yang disifati hum sama hunna ini manusia maksudnya. Tidak mungkin kita mengatakan tembok mereka, betul enggak? Ya. Hewan juga bukan bahasanya mereka. Tidak pakai mereka, hanya mereka itu manusia. Ini bentuk keistimewaan manusia juga. Allah muliakan dari segi penciptaannya dan juga bahasanya, istilahnya Allah muliakan. Jadi manusia maksudnya hum sama hunna. Berarti berakal. Maka dikatakan hum sama hunna hanya menggantikan jamak berakal. Kalau tidak berakal pakai hiya bilangnya. Maksudnya jika jamak tidak berakal menggunakan hiya. Baik. Hiya. Kita lihat contohnya misalnya al-auladu al-auladu fil baiti al-auladu fil baiti, anak-anak itu ada di rumah, itu artinya. Sekarang kita ingin ganti al-auladu dengan dhamir. Boleh karena dhamir itu kata ganti nama. Al-auladu nama, ganti dia. Tapi kalau mengganti dan apa menggantikannya? Ini al-auladu jamak taksir namanya. Waladun satu anak, al-auladu banyak anak, jamak taksir dia. Berubah dari bentuk mufradnya. Jamak berarti banyak. Anak-anak. Anak-anak manusia berakal pada umumnya, ya kan? Berarti harus pakai hum. Anak-anak ini karena al-auladu adalah muzakkar, pakai hum. Nah, ketika diganti ini maka menggunakan hum. Tuh, jadinya hum fil baiti. Mereka itu di rumah. Hum mereka siapa? Anak-anak. Gitu. Jadi dua bahasa ini boleh. Sekarang contoh yang di bawah apa? Al-aqlamu fil haqibah. Al-aqlamu fil haqibah artinya pena-pena di tas. Pulpen di tas, pulpen di tas. Ini cuma jamak taksir juga, aqlam jamak taksir. Karena mufradnya qalamun satu. Qalamun satu pulpen, qalamani dua pulpen, aqlamun banyak pulpen. Kenapa pakai jamak taksir? Karena dia qalam, pulpen tidak berakal, maka tidak boleh dikasih jamak muzakkar salim menambahkan waw dan nun, tidak boleh. Karena tidak masuk syarat, ya kan? Atau dijadikan jamak muannas salim, enggak boleh juga kan dia bukan muannas, dia muzakkar. Qalamun muzakkar, tidak boleh ditambahkan alif dan nun. Alif dan ta tidak boleh. Qalamatun tidak boleh karena dia muzakkar majazi namanya. Atau ditambahkan waw dan nun, qalamuna enggak boleh karena jamak muzakkar salim ada dua syarat, mempunyai dua syarat tuh. Kembali lagi ke sana. Nama laki-laki yang tidak diakhiri utah berakal. Kedua, sifat laki-laki berakal. Kan bukan sifat, bukan nama. Kecuali kalau ada orang namanya qalam misalnya. Misalnya apa? Muhammad namanya qalam. Namanya qalam memang. Orang tuanya nak nama qalam Muhammad qalam misalnya, dipanggil qalam mungkin. Tapi ini pulpen qalam. Jadi ini jamak tidak berakal. Nah, bagaimana kita mengganti jamak tidak berakal? Maka bilangnya pakai hiya. Memakai hiya di sini. Jadi hiya. Jadi hiya fil haqibah bahasanya. Dia itu larinya ke kolam. Dia ini pulpen ada di tas. Karena tidak mungkin, tidak cocok dalam bahasa kita sendiri, tidak bisa diartikan mereka ini pulpen di tas, tidak cocok, ya kan? Itu hanyalah bahasa untuk manusia. Dalam bahasa kita aja tidak boleh, apalagi dalam bahasa Arab. Sekarang pertanyaan,
Kenapa pakai hiya? Kenapa dipilih hiya? Itu. Ini penting. Kenapa memilih kata hiya? Ada mungkin 3 pertanyaan, ada 3 jawaban mungkin. 1. Karena kita tidak dalam ini ya, dalam kalimat ini. Hiya fil hakibah. Kenapa pakai hiya? Karena kita tidak ada lafaz jamak yang tidak berakal. Coba cek di dhamir huwa mahum, tidak ada dhamir untuk jamak yang tidak berakal. Yang ada jamak yang berakal sehingga ketika mereka banyak perempuan, mereka banyak laki-laki, ya enggak? Itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa pakai hiya? Apa yang kedua? Kenapa pakai hiya dan tidak pakai huwa? Karena sama-sama satu, hiya satu, huwa satu juga. Kenapa memilih perempuan? Hiya. Karena al-aqlam ini jamak taksir. Kita pelajari ciri-ciri jamak, ciri-ciri isim muannas jamak taksir, sehingga dipilihlah hiya. Jadinya sinkron, dia harus sama antara ini sama ini, karena ini susunan mubtada khabar. Nanti insyaallah kita pelajari dalam ilmu nahwu i'rab, mubtada dan khabar itu harus sinkron, harus sama-sama muzakkar khabarnya. 1 1 2 2 demikian. Maka ini tepat. Pakai hiya cocok karena al-aqlam jamak taksir muannas. Kalau qalamun iya, kalau qalamun dia muzakkar, tapi kalau jamaknya aqlam jamak taksir. Ya kan ada 7, ada berapa? Ada 9 ya. Ciri isim muannas, nama perempuan, tak marbuthah, sifat anggota badan double, sifat khusus perempuan, jamak taksir. Ada beberapa nama yang tidak ada atau kata yang tidak ada tandanya, termasuk adalah jamak taksir isim muannas. Maka dipilihlah hiya, tidak huwa, walaupun sama-sama satu makna. Hiya satu, huwa satu juga. Itu 2 alasan. Insyaallah dipahami. Paling tidak ada 2 alasan. Hiya, kenapa dipilih hiya? Karena kita enggak ada lafaz khusus bagi jamak yang tidak berakal. Ini yang ada adalah jamak yang berakal, yang 2 ini. Hum sama hun. Makanya kaidahnya hum sama hunna hanya menggantikan jamak yang berakal. Kalau ada jamak yang tidak berakal menggunakan hiya. Kenapa? Karena tadi 2 alasan. Tidak adanya jamak tidak berakal dalam dhamir. Terus kenapa pakai hiya muannas perempuan sama-sama satu dengan huwa? Karena jamak taksir hukum isim muannas, itu jawabannya. Insyaallah. Sudah paham insyaallah? Ini terpakai dalam berbicara, dalam baca kitab terpakai sekali. Ini kalau Anda dipahami, karena ini bakal salah orang bicara. Ini kaidah umum ya, kaidah umum. Masya Allah, terasa kita sudah belajar 9:27. Cepat ya, setengah 8 sudah. Terasa waktu insyaallah. Baik, ada yang tanyakan? Bagus, kita akhiri isim isyarah karena pembahasan juga berlanjut. Ini bagian ma'rifat, butuh dihafalkan lafaz-lafaznya agar kita nanti ketemu dengan isim ma'rifat ini kita tahu sudah. Tidak banyak, sekitar ini aja. Di bagian dhamirnya, bagian isyarat nanti ada lagi, mausul ada lagi. Ya. Silakan, ada yang tanyakan. Kaidah ini yang terakhir penting sekali agar kita memahami. Ada yang saya sebut di kelas 3 alasan. Apa satu lagi? Lupa Ustaz. Karena tidak ada lafaz khusus bagi jamak yang tidak berakal. 1, jamak taksir hukum isim muannas. Satu lagi. Kenapa ini jamak tapi kok pakai ini hiya? Tidak sinkron angkanya. Dia kan 1 orang.
Aklam banyak orang, banyak pulpen, kok dipakai hiya satu aja. Nggak cocok ya. Bilangannya seharusnya dalam bahasa itu di mana-mana tuh selalu satu satu, dua dua penyusunannya. Itu yang bikin ribet sedikit bahasa Arab itu. Tapi dengan dikuasai insyaallah. Makanya kalau syekh kita kalau bicara Arab tuh sangat fasih sekali. Kalau jamak dipakainya masyaallah. Kalau orang Arab Badui pasaran tidak bisa dia selesaikan, tidak bisa. Karena tidak belajar soalnya mereka. Jadi kenapa pakai hiya satu sedangkan aklam banyak? Karena itu apa namanya? Apa jawabannya? Iya. Kaidahnya begitu. Iya. Ya pasti kembali ke sini aja berarti. Karena tidak ada lafaz untuk jamak yang tidak berakar ini. Oh ya betul. Ya dari Arabnya seperti itulah. Tidak bisa kita komentar sudah nih. Karena Arabnya seperti itu sudah. Betul, memang terpakai ini kadang. Kita bilang aina kutubi? Hiya fil haqibah gitu kan. Aina kutubi? Di mana kitab nahwu saya mana, kitab fikih saya mana, kitab Al-Qur'an mana? Tiba-tiba ngomong aina kutubi? Di mana kitab suku yang saya kumpulkan di sini? Maka orang menjawab hiya fil masjid misalnya. Kitabnya di masjid. Ya, itu terpakai dia. Kalau bahasa hum fil masjid nanti kiranya orang yang di masjid, padahal kitab yang dicarinya. Jadi enggak, dari segi bahasa kita pun juga enggak nyambung, apalagi bahasa Arab. Baik. Soalnya ada kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.